Ya, Bapak Ibu, kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum kita sama-sama belajar kitab Ulangan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur di tengah-tengah kesempatan pada hari ini kami boleh bersama-sama belajar mengenai kitab Ulangan. Tuhan, kami memohon biarlah hikmat Tuhan boleh menyertai setiap kami sehingga biarlah kami dapat memahami apa yang menjadi pendahuluan dari kitab Ulangan, dan biarlah pemahaman ini juga boleh semakin membuat kami mengenal Engkau dan juga membuat kami semakin menikmati akan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, Bapak Ibu, hebat ya, kita udah baca sampai kitab Taurat yang terakhir ini, kitab Ulangan ya. Kita kitab yang kelima dari Perjanjian Lama. Nah, Bapak Ibu, ngomong soal kitab Ulangan, pertama-tama kita akan lihat dulu dari judulnya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, ditulisnya tuh Deuteronomy, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau di dalam PL itu ada namanya Septuaginta, itu yang dalam bahasa Yunani, atau biasanya tuh disebut LXX, ada juga bahasa aslinya tuh Ibrani. Nah, menariknya kitab Ulangan ini di dalam dua bahasa Yunani dan bahasa Ibrani, terdapat pengertian tuh yang agak berbeda gitu. Nah, kalau di dalam Septuaginta, di dalam LXX atau yang bahasa Yunaninya, orang-orang biasa mengartikan kitab Ulangan ini sebagai hukum kedua, second law. Nah, tapi sebenarnya akhirnya para ahli melihat bahwa kitab Ulangan ini nggak perlu dipahami sebagai hukum yang kedua. Isi dari kitab Ulangan ini nggak perlu dipahami sebagai hukum yang kedua, melainkan pembaharuan hukum yang sudah diberikan Allah kepada bangsa Israel di Gunung Sinai. Gitu. Nah, yang di dalam bahasa Ibraninya itu diartikan sebagai these are words. Jadi inilah perkataan-perkataan, perkataannya siapa? Perkataan-perkataannya Musa. Gitu. Nah, para ahli kemudian melihat pengertian dalam bahasa Ibrani, judul kitab Ulangan ini justru dinilai lebih tepat karena sesuai dengan isi dari kitab Ulangan. Kayak yang seperti yang udah kita baca ya beberapa hari ini, kalau kita baca sudah sampai yang pasal yang 20 ya hari ini. Nah, kita akan lihat banyak sekali catatan-catatan itu dari point of view-nya Musa kepada bangsa Israel. Nah, makanya dalam bahasa Ibrani diterjemahkan judulnya itu These are words, yaitu words-nya dari Musa. Jadi pidato-pidatonya Musa, catatan pidato-pidatonya Musa. Nah, Bapak Ibu, kenapa pemahaman akan judul ulangan ini penting? Jadi Bapak Ibu dengan memahami maksud dari judul ini, maka para pembaca umat pada masa itu diharapkan memahami apa isi dari kitab Ulangan. Nah, jadi dari arti judulnya itu para umat akan melihat bahwa kitab Ulangan ini bukan cuma sekedar catatan sejarah, bukan cuma sekedar perintah hukum, tetapi catatan kumpulan pidato Musa kepada bangsa Israel, khususnya kepada generasi yang baru. Jadi kalau kita simak kehidupannya bangsa Israel dari awal mereka bebaskan oleh Allah, terus dituntun oleh Allah di padang gurun. Nah, itu kan waktunya kan lama tuh, bukan yang cuma 1 hari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Dalam jangka waktu yang lama itu sudah ada generasi yang gugur. Jadi yang generasi-generasi awal keluar dari tanah Mesir itu udah pada gugur. Nah, muncullah generasi-generasi baru ini. Makanya akhirnya Musa dikatakan kitab ini mencatat kembali pidato-pidatonya Musa gitu, supaya generasi-generasi baru dari bangsa Israel ini tahu apa yang terjadi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, siapa yang menulis kitab Ulangan ini? Kalau dari tradisi mengklaim bahwa kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa sendiri. Jadi mereka meyakini karena ini adalah pidatonya Musa, jadi Musa sendiri yang menulis kitab Ulangan. Namun setelah dikaji juga oleh para ahli dan dilihat-lihat, ternyata ditemukan banyak materi dalam kitab Ulangan, isi dari kitab Ulangan
yang mengindikasikan kitab ini tuh ditulis jauh dari zamannya Musa. Nah, kenapa kalau kita baca di dalam kitab Ulangan itu kayak terdapat ideologi satu Yahweh, satu Bait Allah Yerusalem, bahkan ada penyebutan kaum suku Lewi, tugas seorang raja. Nah, para ahli ini masih melihat bahwa pemahaman-pemahaman ini tuh lahir jauh dari zamannya Musa. Jadi bukan lahir di zamannya Musa. Itu. Namun kalau dalam tradisi mengklaim kitab Ulangan ini ditulis oleh Musa. Nah, lalu Bapak Ibu, untuk apa sih kitab Ulangan ini ada? Apa sih tujuannya dari kitab Ulangan? Yang pasti Bapak Ibu, kitab Ulangan ini menjadi catatan pidato Musa untuk generasi baru bangsa Israel. Jadi catatan pidato ini mempersiapkan generasi baru bangsa Israel agar mereka dapat tetap setia pada perjanjian yang telah ada di antara Allah dengan mereka. Khususnya perjanjian ketika mereka akan memasuki ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian. Dan poin pentingnya lagi adalah mereka akan memasuki tanah perjanjian itu tanpa kehadiran Musa. Karena Allah sendiri tidak menghendaki Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, jadi catatan ini, kitab Ulangan ini dikatakan bertujuan supaya generasi baru bangsa Israel mereka bisa tetap mentaati ketetapan-ketetapan yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel. Supaya nanti di tanah perjanjian, meskipun tidak ada Musa, bangsa Israel tetap bisa berjalan di jalan yang benar dan tetap setia kepada Allah. Nah, itu tujuan utamanya. Namun Bapak Ibu, sebenarnya Musa sendiri, dia memprediksikan juga nih kalau bangsa Israel akan gagal hidup setia, akan gagal hidup kudus di tanah perjanjian. Dan bahkan diprediksikan bangsa Israel akan dibuang nih ke tanah pengasingan. Nah, itu terdapat di dalam Ulangan 28 ayat yang ke-47 sampai 68. Jadi nanti kita akan membaca ini ya. Nah, tapi menariknya dalam prediksi bangsa Israel yang akan gugur lagi, yang akan tidak setia lagi kepada Allah, yang akan kembali menyembah berhala, justru nanti di kemudian hari Yahweh tetap akan membawa mereka kembali dan menjadikan mereka sebagai bangsa yang setia dan taat sepenuhnya terhadap Allah. Nah, ini menarik ya. Jadi sekalipun bangsa Israel nanti akan gagal lagi, akan tegar tengkuk lagi, nah tapi tetap ada janjinya Yahweh, janjinya Allah. Kalau mereka akan kembali lagi dan menjadikan mereka setia lagi, menjadikan mereka taat lagi sepenuhnya pada Allah. Sebenarnya kalau lihat kisah hidup bangsa Israel yang tegar tengkuk, mungkin kalau kita kadang pikir hidup kita ya, kadang kalau saya baca bangsa Israel tuh kadang saya suka mikir, iya ya, saya sendiri juga kadang suka tegar tengkuk gitu ya, bebal gitu seperti bangsa Israel. Udah jelas-jelas firman Tuhan bilang apa, tapi kadang-kadang rasanya tuh nggak mau diikutin gitu, rasanya ada hal yang lebih menarik gitu daripada firman Tuhan. Ya jadi manusia seperti kita ini pun kadang juga tegar tengkuk seperti bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, tujuan lainnya kitab Ulangan ini termasuk dalam kitab Taurat. Jadi kan kitab Taurat kan ada 5, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nah, Ulangan ini yang terakhir. Nah, sebagai bagian dari kitab Taurat, maka Bapak Ibu, kitab Ulangan ini tujuannya ditulis juga supaya orang-orang yang hidup di luar tanah perjanjian, mereka bisa mempunyai hati yang sama seperti Musa ketika mereka membaca kitab Ulangan. Jadi kan kalau kita lihat ya ke tradisi zaman dulu, kitab Taurat ini tuh bagaikan Alkitab untuk mereka. Kalau kita kan Alkitab udah full nih ke LPB. Nah, kalau pada masa itu cuma ada namanya nih kitab Taurat. Nah, jadi diharapkan orang-orang yang dari luar tanah perjanjian, orang-orang asing yang sebelumnya tidak mengenal Allah, nah ketika mereka membaca kitab ini, diharapkan para pembaca ini bisa mempunyai hati yang sama seperti Musa. Hati yang taat, hati yang setia, dan hati yang mengasihi Allah. Tuh, jadi menarik ya Bapak Ibu, satu kitab, tapi tujuannya nih juga cukup banyak. Nah, kita akan lihat ke struktur isi dari kitab Ulangan. Yang pertama Bapak Ibu, dari pasal 1
ayat yang pertama sampai pasal 4 ayat yang ke-43 itu dikategorikan sebagai ucapan Musa yang pertama. Nah, nanti saya akan jelaskan breakdown satu persatu isi-isi dari ini ya. Kemudian yang kedua itu dikategorikan sebagai ucapan Musa yang kedua, yaitu dari pasal 4 ayat 44 sampai pasal 11 ayat yang ke-32. Lalu yang ketiga itu disebut kategori kumpulan peraturan. Nah, kumpulan peraturan ini panjangnya dari pasal yang ke-12 sampai pasal yang ke-26. Kemudian instruksi Musa berkenaan dengan pembaharuan perjanjian di Syekhem itu dari pasal 27 sampai pasal yang ke-28. Kemudian ucapan Musa yang ketiga dari pasal 29 sampai pasal 30. Dan yang terakhir itu dikategorikan disebut sebagai tambahan akhir dari pasal 31 sampai pasal 34. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat yang pertama, itu bagian ucapan Musa yang pertama. Nah, pada bagian ini, Bapak Ibu, kalau seperti yang kita baca kemarin-kemarin ya, dari yang pasal 1 sampai pasal 4 ini, pada bagian ini banyak mengisahkan kembali riwayat perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Makanya kita baca tuh kayak ceritanya ngulang gitu ya. Nah, karena memang catatannya itu menceritakan kembali riwayat perjalanan bangsa Israel. Tapi bukan cuma sekedar untuk cerita basa-basi introduction, untuk ngulang-ngulang gitu doang ya. Nah, tujuannya diceritakan kembali seperti ini supaya generasi yang baru mengetahui bahwa generasi yang sebelumnya pernah melakukan tindakan-tindakan yang tidak taat terhadap Allah. Nah, makanya ada orang yang kemudian mengatakan bahwa isi pidatonya Musa nih, nuansanya nih muram nih, nuansanya sedih gitu. Nuansanya agak bukan nuansa yang happy gitu. Ya karena memang penekanannya untuk kembali mengingatkan kepada bangsa Israel perbuatan buruk yang sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, kalau kita tarik ke tujuan yang kitab ulangan tadi, maka make sense ya Bapak Ibu ya. Tujuannya kan supaya generasi baru ini bisa setia, bisa tetap taat, tidak menyimpang. Nah, Musa nih di awal di kitab ulangan ini, di awalnya dibuka dengan perbuatan-perbuatan buruk bangsa Israel. Jadi dibuka dengan berbagai riwayat yang sudah pernah dilalui oleh bangsa Israel, oleh generasi lamanya, generasi yang sebelum generasi baru ini. Nah, kemudian Bapak Ibu di ayat yang di pasal 4 ayat yang ke-44, nah ini disebut sebagai masuk bagian dalam pengajaran Musa. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ya seperti yang kita baca kemarin, judulnya tuh pendahuluan pengajaran Musa. Jadi setelah diceritain riwayatnya, kisah hidupnya bangsa Israel sebelumnya, nah kemudian masuk nih ke pengajarannya. Jadi catatan pengajaran-pengajarannya Musa. Nah, di dalam bagian yang kedua ini, Bapak Ibu, satu hal yang menarik yang sering juga orang-orang bahas, itu adalah poin mengenai Shema, yaitu di dalam ulangan 6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Nah, Shema ini, kalau di dalam tradisi Yahudi, mereka mengungkapkan ayat ini, ayat ulangan 6, 4-5, yang mereka sebut Shema ini, sebagai doa komitmen bangsa terhadap Allah. Dan mereka ucapkan ini tuh 2 kali sehari. Aku bacakan ayatnya ya. Jadi di ulangan 6, ayat yang ke-4 sampai ke-5 itu, yang berisi, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, jadi 2 ayat ini di dalam tradisi Yahudi, mereka mengungkapkannya 2 kali sehari. Nah, menarik ya, 2 kali sehari ngucapin doa ini gitu. Sebagai bentuk komitmen mereka terhadap Allah. Nah, kenapa namanya bisa jadi Shema? Jadi kata Shema ini diambil dari kata dengarlah di bagian yang pertama itu. Nah, jadi disebut sebagai Shema. Jadi dengarlah hai orang Israel. Menariknya Bapak Ibu, kata dengar di sini bukan cuma sekedar mendengar, tapi menyimak dengan seksama.
Jadi kalau ditranslatekan ke dalam bahasa Inggrisnya itu to hear intelligently. Jadi benar-benar mendengar dengan seksama. Jadi bukan cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya, tapi masuk telinga terus masuk lagi ke otak gitu. Jadi dia benar-benar menyimak dengan sesama. Nah, kalau kita mendengar sesuatu dengan seksama, kita menyimak sesuatu dengan seksama, otomatis apa yang kita dengar, apa yang kita simak, itu pasti akan memberikan perubahan kepada diri kita. Nah, jadi makanya kemudian ada dikatakan bahwa ayat ini ketika dibilang dengarlah hai Israel, ada satu tuntutan juga kepada bangsa Israel untuk mereka melakukan perintah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Mentaati setiap ketetapan yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah. Nah, jadi dengarlah ini, dengar dengan seksama itu. Samanya seperti kita, kalau saya pribadi, kalau saya benar-benar mendengar satu khotbah dengan seksama gitu ya, menyimak dengan baik, nah itu pasti akan terngiang-ngiang gitu di dalam perbuatan sehari-hari. Entah nanti ada hal-hal yang menyinggung soal khotbah itu, atau ada situasi tertentu yang tiba-tiba muncul dan rasanya tuh hampir sama dengan khotbah itu. Nah, biasanya tuh khotbah itu firman Tuhan itu tuh tiba-tiba muncul gitu. Kayaknya pernah denger deh khotbah ini ngomongnya soal gini-gini gitu. Oh, jadi aku harus tindaknya gini-gini nih. Nah, biasanya tuh seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di ayat yang kelima itu dibilang kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, menarik, kasihi di sini bukan cuma sekedar oh ya aku cinta Tuhan, oh ya aku mengasihi Tuhan, tetapi ada satu perasaan kagum dan perasaan hormat yang kudus terhadap Allah. Jadi perasaannya bukan cuma mengasihi, tetapi amazed, perasaan kagum terhadap perbuatannya Allah, perasaan kagum terhadap pribadinya Allah. Kemudian dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap hati, itu berarti mengasihi Allah dengan seluruh keberadaan diri kita. Nah, kalau bicara mengenai seluruh keberadaan diri kita, berarti Bapak Ibu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang buruk, dalam kondisi kita suka, dalam kondisi kita duka, maka hati kita harusnya tetap mengasihi Allah. Nah, ini yang diingatkan kepada bangsa Israel. Dan ini juga yang menjadi doa komitmen tradisi orang-orang Yahudi ya, bahwa mereka mendengar akan firman Tuhan, melakukan akan firman Tuhan, dan mengasihi Allah, mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan diri mereka. Mungkin ini juga bisa menjadi refleksi kita ya Bapak Ibu. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menyimak akan firman Tuhan, menyimak akan perintah Tuhan, menyimak akan setiap ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan di dalam seluruh keberadaan diri kita. Entah dalam kesukaan kita, dalam kedukaan kita, bahkan dalam pergumulan kita mungkin. Nah ini secara pribadi juga ini menjadi refleksi untuk aku ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu di bagian ketiga ini banyak bahas soal kumpulan peraturan-peraturan. Nah, jadi banyak peraturan-peraturan yang kita baca itu rasanya tuh sudah pernah kita baca gitu ya, tapi muncul lagi di kitab ulangannya karena memang mengulangi lagi gitu berbagai hukum dan ketetapan yang memang sudah pernah diberikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Nah, tapi ada yang berpendapat Bapak Ibu bahwa peraturan yang diberikan ini kembali diberikan untuk generasi baru dan dibuat relevan dengan keadaan mereka saat itu. Jadi seperti dibuat lebih kontekstual dengan generasi baru, dengan apa yang akan dihadapi oleh generasi baru. Nah, makanya dikatakan ada pembaharuan hukum, ada pembaharuan ketetapan. Nah, itu katanya supaya hukum-hukum yang telah diberikan itu bisa relevan dengan generasi baru dan dengan apa yang akan dihadapi oleh generasi baru. Nah, kemudian Bapak Ibu di pasal yang ke-27 sampai yang ke-28 ini
kalau kita lihat ya, kalau Bapak Ibu bisa buka juga di dalam ulangan yang ke-27 sampai 28, ini tuh ada berisikan mengenai berkat dan kutuk. Di ayat yang ke-28 itu ada berkat dan kutuk. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kalau konsep berkat dan kutuk ini itu disebut sebagai konsep sistem suzerain. Nah, mungkin asing ya suzerain itu apa gitu ya. Nah, jadi pada masa itu suzerain ini satu konsep perjanjian antara raja dengan rakyatnya. Nah, jadi pada masa itu kan banyak pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain, banyak raja-raja dari bangsa lain. Nah, biasanya kalau kita baca di dalam Alkitab pun, seorang raja nih bisa memberikan berkat kepada rakyatnya, tapi bisa juga memberikan kutuk kepada rakyatnya. Nah, syaratnya ketika rakyatnya taat kepada perintahnya raja, kepada peraturannya raja, maka mereka akan mendapatkan berkat dari raja. Nah, kemudian mereka akan memperoleh hidup. Karena mereka dapat berkat dari raja, maka mereka akan hidup. Tapi Bapak Ibu, kalau mereka tidak taat terhadap ketetapan dari raja, terhadap peraturan dari raja, maka raja akan mengutuk mereka dan mereka akan mati. Nah, di sini Musa memakai konsep sistem suzerain ini untuk mengingatkan kepada bangsa Israel akan relasi mereka dengan Allah. Jadi kalau mereka taat terhadap ketetapan Allah, taat terhadap peraturan Allah, maka mereka akan mendapatkan berkat dari Allah dan mereka akan hidup. Tapi kalau mereka tidak taat terhadap peraturan Allah, tidak taat terhadap setiap ketetapan yang sudah Allah berikan, maka Musa bilang, kamu akan mati. Gitu. Maka di akhirnya kemudian dilihat, ya kamu mau pilih yang mana? Mau pilih hidup atau mau pilih mati? Nah, jadi ini satu ungkapan untuk menjadi peringatan bagi bangsa Israel, dan kalau bagi saya ini satu peringatan yang cukup keras gitu untuk bangsa Israel ya. Jadi kalau kamu taat, kamu akan hidup. Tapi kalau kamu tidak taat, ya kamu akan mati. Nah, kemudian Bapak Ibu di pasal yang selanjutnya, di ucapan yang ketiga ini, maka kita akan menemukan beberapa pembahasan, yaitu mengenai pembaharuan perjanjian di tanah Moab, kemudian peringatan akan kemurtatan bangsa Israel. Nah, tadi ingat ya di tujuan yang kita Ulangan, saya ada bilang bahwa Musa ini memprediksikan juga kalau bangsa Israel akan gugur di dalam perjalanan ketaatan mereka terhadap Allah. Nah, karena Musa tahu bangsa Israel ini tegar tengkuk. Jadi di dalam pidatonya ini pun Musa kembali memperingati bangsa Israel akan kemurtatan yang dapat bangsa Israel lakukan. Itu penyembahan berhala mungkin, dan lain sebagainya. Apalagi ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian, nah kalau banyak bangsa-bangsa lain pun, bangsa-bangsa lain banyak melakukan penyembahan berhala. Nah, kemudian juga Musa mention soal janji kesetiaan dan keselamatan dari Yahweh di masa depan, kemudian juga tantangan untuk berjalan hidup yang setia dan taat terhadap Yahweh. Nah, pada pidato akhirnya Musa, nah disinilah kita akan menemukan Yosua akhirnya dipilih untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel masuk tanah Kanaan. Jadi karena Allah tidak menghendaki Musa untuk masuk Kanaan, dan dapatlah penggantinya, yaitu Yosua. Nah, makanya setelah kitab Ulangan ini, kita akan membaca kitab Yosua. Nah, jadi ini adalah kisah, kalau Yosua itu kisah lanjutannya. Kisah bagaimana bangsa Israel nanti akhirnya masuk ke dalam tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Kemudian ada pembacaan hukum Taurat, dan juga ada nyanyian Musa yang memprediksikan kegagalan bangsa Israel untuk hidup taat dan setia kepada Yahweh. Nah, pada akhirnya Musa juga memberkati bangsa Israel, dan kitab Ulangan ini ditutup dengan kematian Musa. Tuh, jadi tutupnya nih kalau di dalam film tuh ya, tutupnya agak sad ending gitu ya. Kalau ada satu tokoh yang akhirnya tokoh utamanya apalagi gitu ya, akhirnya meninggal gitu. Nah, itu biasanya tuh akan menjadi kisah sad ending.
Nah, makanya Bapak Ibu, kitab Ulangan ini pada akhirnya juga dikategorikan sebagai kitab yang bergenre perpisahan. Jadi perpisahan seperti perpisahan dari Musa dengan bangsa Israel. Nah, pada akhirnya Musa tidak bersama bangsa Israel masuk tanah Kanaan, tetapi Yosua yang akan bersama-sama dengan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, di dalam kitab Ulangan ini kita bisa menemukan beberapa tema teologis yang menarik. Nah, yang pertama itu tema mengenai soal Allah. Jadi Bapak Ibu, si Fogete ini ya, mungkin bacanya Vot kali ya. Nah, dia mengatakan bahwa jantung dari kitab Ulangan adalah supremasi Allah, yaitu kekuasaan dari Allah. Jadi dikatakan kitab Ulangan memperlihatkan kekuasaan tertinggi yang memimpin bangsa Israel itu adalah Allah, bukan manusia, bukan Musa, tapi Allah yang punya kekuasaan tertinggi di dalam memimpin bangsa Israel. Nah, maka dari itu, pribadi Yahweh muncul sebagai suzerain. Seperti tadi konsep yang saya jelaskan, sistem suzerain. Jadi, digambarkan sebagai suzerain yang hebat, dari perjanjian, pencipta, hakim, dan panglima perang yang mampu membebaskan dan melindungi umat Israel dari penindasan. Kemudian Yahweh di dalam kitab Ulangan juga digambarkan sebagai Allah yang sangat memperhatikan kehidupan umat Israel yang hadir di tengah dunia. Jadi kalau kita baca pun banyak ketetapan peraturan-peraturan yang menyinggung soal kehidupan sosial, kehidupan politik, dan juga praktik keagamaan. Nah, itu tuh juga ada gitu ya peraturan-peraturannya, dan Yahweh digambarkan sebagai Allah yang sangat memperhatikan nih kehidupan umat Israel di tengah-tengah dunia. Nah, kemudian yang kedua, temanya adalah umat pilihan Allah. Jadi Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa bangsa Israel ini menjadi umat pilihan Allah. Nah, tapi bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah yang kudus bukan karena mereka berjumlah banyak, bukan karena mereka dikasihani, karena mereka tertindas dan sebagainya, tetapi karena kasih dan perjanjian Allah terhadap leluhur mereka, itu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, karena kasih dan perjanjian Allah inilah yang akhirnya membuat bangsa Israel menjadi umat pilihan Allah. Jadi bukan karena kehebatan mereka, bukan karena kebesaran mereka, tetapi memang Allah sendiri yang menepati janjinya terhadap leluhur mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari perjanjian Gunung Sinai yang sudah diberikan, maka setiap generasi dari bangsa Israel, baik generasi awal, generasi baru, dan juga generasi yang seterusnya, itu dikatakan mereka berada di dalam tali perjanjian relasi antara umat dengan Allah Yahweh. Jadi mereka menjadi umat pilihan Allah bukan hanya dari bukan cuman yang generasi awal yang hidup bersama-sama dengan Musa, tetapi yang generasi-generasi seterusnya ini mereka juga dikatakan sebagai umat pilihannya Allah. Nah, di perjanjian ini maka membutuhkan komitmen kasih di antara kedua pihak. Yang pasti Allah sudah menyatakan kasihnya kepada bangsa Israel. Nah, bangsa Israel untuk menjadi umat pilihan pun mereka harus punya komitmen kasih terhadap Allah. Makanya mereka juga diberikan banyak ketetapan peraturan supaya mereka taat terhadap Allah. Karena ya ini untuk membangun komitmen tali perjanjian relasi ini. Gitu ya. Nah, kemudian di tema yang ketiga yaitu mengenai tanah perjanjian. Jadi dari umat pilihan dan dijanjikan mendapatkan tanah perjanjian. Jadi kalau kita lihat juga di kitab Ulangan banyak mention bagaimana nanti di tanah perjanjian, dan bangsa Israel diingatkan bahwa mereka mendapatkan tanah perjanjian dari Allah ini sebagai bukti bahwa mereka adalah umat pilihan Allah. Jadi harusnya tidak ada keraguan lagi bagi bangsa Israel. Karena Allah sendiri yang sudah menuntun mereka dan Allah sendiri yang juga memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Itu sebagai bukti kalau mereka ini memang sungguh-sungguh umat pilihan Allah. Nah, kemudian Bapak Ibu, tema yang
terakhir, yaitu adalah soal penyembahan. Nah, karena bangsa Israel ini adalah umat pilihan Allah dan dipilih sebagai umat yang kudus, maka bangsa Israel ditetapkan hanya boleh menyembah Allah yang kudus, menyembah Allah satu-satunya, itu Allah Yahweh. Nah, jadi bangsa Israel diberikan ketetapan, peringatan agar mereka hanya fokus menyembah Allah yang telah membebaskan dan juga yang menyertai mereka hingga ke tanah perjanjian. Jadi banyak bangsa sekitar, kalau kita lihat dalam kehidupan bangsa Israel itu, banyak bangsa sekitar yang melakukan penyembahan berhala. Nah, Allah ingin bangsa Israel beda nih dari bangsa-bangsa yang lain. Beda dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah banyak Allah, yang menyembah dewa matahari lah, dewa air lah, segala macam. Nah, Allah ingin bangsa Israel benar-benar hanya menyembah satu Allah. Makanya disebut sebagai monoteism, karena hanya percaya dan hanya menyembah kepada satu Allah, yaitu satu Yahweh. Nah, kemudian Bapak Ibu, kadang kita kalau baca kitab perjanjian lama, kita tuh kadang mikir, ini ada hubungannya nggak ya dengan perjanjian baru? Gitu. Atau kadang kita mikir, kenapa ya ada kitab ini di perjanjian lama gitu? Terus ya kenapa harus ada kitab dari perjanjian baru juga gitu? Apakah ada kaitannya atau enggak? Nah, menariknya Bapak Ibu di kitab Ulangan ini punya beberapa kaitan di dalam perjanjian baru. Nah, ini bagi saya ini adalah satu bukti bahwa Alkitabnya benar-benar satu benang merah yang utuh ya. Jadi tidak putus, tapi memang ada kaitannya dan Alkitab ini menjadi satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu, isi dari kitab Ulangan cukup banyak dikutip di dalam perjanjian baru. Nah, misalnya di dalam pengajarannya Yesus. Jadi Yesus juga mengutip isi dari kitab Ulangan di dalam pengajarannya. Contohnya itu pencobaan ketika Yesus dicobai iblis di padang gurun. Jadi Bapak Ibu bisa baca di dalam Matius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kemudian Bapak Ibu coba bandingkan dengan Ulangan 6 ayat yang ke-13, ayat yang ke-16 dan juga Ulangan 8 ayat yang ke-3. Nah, kemudian contoh lainnya yaitu ketika Yesus mention soal hukum yang terutama. Itu di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 34. Nah, Bapak Ibu coba bandingkan juga dengan Ulangan 6 ayat yang ke-5. Nah, itu isinya pasti mirip-mirip. Kemudian Bapak Ibu, tema mengenai kehidupan sosial di kitab Ulangan, ya kita baca banyak peraturan yang soal mengenai orang miskin dan lain-lain. Nah, itu ternyata direfleksikan dalam pelayanan yang Yesus lakukan di tengah dunia. Yesus juga melayani menjangkau para orang miskin, para janda, orang-orang yang kesakitan. Nah, ini dikatakan para ahli melihat bahwa pelayanan Yesus ini merefleksikan isi dari kitab Ulangan. Nah, kemudian Bapak Ibu, konsep gereja mula-mula pun dikatakan sama dengan konsep bangsa Israel dalam kitab Ulangan. Nah, kalau di dalam kitab Ulangan kan tadi mereka mendefinisikan bangsa Israel sebagai satu bangsa yang mempunyai satu Allah. Seperti tadi mereka hanya boleh menyembah satu Allah, yaitu Allah Yahweh. Nah, mereka juga punya satu tanah perjanjian, satu bait suci, dan juga satu hukum. Jadi satu hukum, semua hukum yang diperlakukan untuk hukum-hukum yang diberikan itu diperlakukan semua untuk bangsa Israel. Jadi satu hukum. Jadi semuanya ini satu gitu ya, satu kesatuan. Nah, gereja mula-mula juga meyakini akan satu tubuh. Satu tubuh, satu roh, yaitu Roh Kudus, satu harapan, tujuan akhir, satu Allah, satu iman, satu baptisan, satu Bapa dari segala Bapa. Itu kita bisa temukan di dalam Efesus 4 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-5. Nah, kemudian Yesus sendiri juga mendoakan umatnya untuk menjadi satu, yaitu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Jadi Bapak Ibu, kitab Ulangan ini juga punya linknya nih dengan perjanjian baru, dengan apa yang Yesus ajarkan, dengan konsep gereja, dengan apa yang menjadi isi dari perjanjian baru pun juga ada refer ke kitab Ulangan.
Nah, Bapak Ibu, jadi ini menarik ya. Jadi kitab Ulangan bukan cuma sebagai satu kitab yang mengulangi hukum-hukum untuk bangsa Israel, bukan cuma menjadi satu kitab yang berisikan catatan-catatan sejarah doang, tetapi kita lihat ini juga ada satu kaitan penting terhadap apa yang Yesus lakukan juga di tengah pelayanannya di dunia. Nah, Bapak Ibu, demikian introduction yang bisa saya sampaikan.